Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ustadzah, kita belajar sukses. Allahu Akbar, yes. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baiklah teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari tentang kosakata bab profesi. Sekarang kita belajar tentang ungkapan tentang profesi. Ya, silakan teman-teman buka buku paketnya halaman 30 nggih. Jadi pola kalimat apa saja yang berhubungan dengan profesi atau al-mihnatu. Nah, jadi pola kalimat yang pertama berkaitan ada dengan isim isyarah, domir, plus mihnah, mihnatun. Nah, masih ingat isim isyarah itu apa? Iya, isim isyarah itu kata tunjuk seperti hadza, hadihi, tilka itu isim isyarah. Nah, kalau domir, kata ganti seperti saya, anta, ana, huwa, dia, itu kata ganti. Plus mihnatun atau profesi. Nah, antara isim isyarah atau domir, ini harus berkaitan. Jadi, bila isim isyarah atau dhomirnya ini perempuan atau mu'annas, maka mihnahnya juga mu'annas. Bila laki-laki, isim isyarahnya laki-laki atau dhomirnya laki-laki, mihnahnya pun juga harus laki-laki. Laki-laki itu kalau dalam bahasa Arab disebut mudzakkar, nggih. Jadi kalau isim isyarahnya mudzakkar, mihnahnya juga mudzakkar. Contoh, hadza syurtiyun, ini seorang polisi. Hadza laki-laki, syurtiyun juga laki-laki. Ini seorang polisi. Tidak boleh hadhihi syurtiyun, tidak boleh. Jadi harus hadza syurtiyun. Faham ya? Hadza syurtiyun, ini seorang polisi. Nah, contoh yang kedua, hadhihi fallahatun. Ini seorang petani. Hadhihi itu mu'annas, fallahatun juga mu'annas. Jadi ada tak marbutohnya di belakang. Jadi ini harus pas. Perempuan, gandengannya, mihnanya juga perempuan. Hadhihi fallahatun. Ini seorang petani. Tidak boleh hadza fallahatun, tidak boleh. Harus hadhihi karena hadhihi perempuan. Begitu juga dzalika tajirun, itu seorang pedagang. Dzalika itu laki-laki, tajirun juga laki-laki. Tajirun pedagang. Nah, kalau perempuan ada tak marbutahnya. Kemudian ana saikun. Saya seorang sopir. Ana saikun. Nah, ana ini boleh mu'annas, boleh mudzakkar. Ana saikotun boleh, ana saikun juga boleh. Anti tobibatun. Kamu seorang dokter. Anti tobibatun. Nah, ini anti untuk perempuan. Harus ada tak marbutoh di belakangnya. Kamu seorang dokter. Anti tobibatun. Kamu seorang dokter. Jadi harus mu'annas plus mihnahnya juga mu'annas. Nah, contoh selanjutnya. Huwa toyarun. Huwa, dia, laki-laki, toyarun, pilot. Jadi dia mudzakkar, toyarun
juga mudzakkar, tidak boleh toyaratun, tidak boleh ada tak marbutohnya. Jadi harus mudzakkar sama mudzakkar. Mihnahnya, mihnah profesi pilot itu toyarun juga mudzakkar. Nah, jadi isim isyarah atau dhamir plus mihnah harus sesuai. Jadi mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Dari sini paham nggih? Jadi ini contoh peletakan pola kalimat yang pertama. Nah, yang kedua, untuk menanyakan pekerjaan seseorang. Untuk menanyakan pekerjaan seseorang, di sini ada ada isim isyarah atau dhamir. Contoh, ma huwa falahun. Siapa dia? Dia seorang petani. Jadi ma artinya siapa? Kalau untuk menanyakan pekerjaan seseorang. Ma huwa ditulis lagi huwa falahun. Tidak hanya ditulis falahun. Siapa dia? Petani, tapi huwa diulangi lagi. Huwa ditulis lagi. Nggih. Huwa falahun. Contoh yang kedua, ma hiya falahatun, karena hiya perempuan. Siapa dia? Dia seorang petani. Belakangnya dikasih tak marbutoh. Jadi ma hiya ini sudah beda. Kalau ma huwa untuk laki-laki, kalau ma hiya untuk perempuan. Tanda perempuan salah satunya ada tak marbutoh. Kalau laki-laki tidak ada. Jadi di belakangnya ada tak marbutoh. Yang ketiga, ma dzalika syurtiyun. Siapa itu? Itu seorang polisi. Ma dzalika ditulis lagi. Dzalika laki-laki. Terus ma tilka tajirotun. Siapa itu? Itu seorang pedagang. Ma tilka itu perempuan. Tilka tajirotun ditulis lagi. Tilka tajirotun. Tidak boleh langsung siapa itu? Tajirotun pedagang. Tidak boleh, harus tilkanya ditulis lagi. Ditulis ulang. Ma tilka tajirotun. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang. Di sini ada kata hal. Hal itu artinya apakah. Jadi hal plus isim isyarah atau dhamir plus mihnah. Kalau ada pertanyaan hal huwa ba'iun, jawabannya na'am huwa ba'iun. Apakah dia seorang penjual? Ya, dia seorang penjual. Kalau ada pertanyaan hal, jawabannya kalau enggak na'am, ya la. Na'am itu artinya ya, kalau la itu artinya tidak. Hal huwa ba'iun. Apakah dia penjual? Kalau benar berarti dijawab na'am. Ditulis lagi huwa ba'iun. Kan pertanyaannya tadi hal huwa ba'iun. Kalau benar jawab na'am huwa ba'iun. Ditulis lagi huwa ba'iunnya, nggih. Jadi tidak boleh dijawab dengan na'am, gitu saja tidak boleh, tapi di pertanyaannya tadi ditulis ulang. Kecuali hal, kalau hal itu kan pertanyaan yang ditulis ulang tadi yang huwa ba'iun. Nggih. Contoh yang kedua, hal hiya muhandisatun. Kalau salah jawabannya la, hiya tabibatun. Hal ada pertanyaan hal, jawabannya ada dua, na'am atau la, ya, yang tadi Ustazah sampaikan. Kalau na'am, huwa ba'iun ditulis lagi. Kalau salah, apakah dia seorang arsitek? Kalau salah, tidak, bukan, dia seorang dokter. Nah, itu tidak ditulis lagi, tapi dijawab dengan lain. Contohnya ini dokter. Hal hiya muhandisatun. Apakah dia seorang arsitek?
Bukan, la. Hiya tabibatun, ditulis mihnah yang lain, nggih. Kemudian contoh yang berikutnya, hal hadza baharun. Naam, hadza. Teman-teman, sekarang tugasnya mengerjakan latihan 4 nggih. Silahkan dikerjakan, ditulis pertanyaan yang sesuai. Tugasnya tidak dikirim ke ustadzah, namun suatu saat akan ustadzah tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.